Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Takia Saka Putri, NIM 24515020 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang codingan saya di ujian akhir praktikum, remedial ujian akhir praktikum di soal ketiga, yaitu hindari serangan benteng. Dimana di soal ini saya mendapatkan skor sebelumnya 0 dari 3, 0 dari 40. Di sini deskripsinya saya akan mulai membacakan dari constraint-nya saja, di mana constraint-nya itu kurang dari 8 ya, yang penting kurang dari 8 dan lebih dari 1. Dan hanya berisi titik dan pagar sebagai penanda di mana bidak tersebut berada. Input formatnya adalah string 1 sampai string 8. Dengan output format yaitu cetak jumlah peta kosong tempat Anda dapat menempatkan bidak tanpa ditangkap oleh bidak yang sudah ada, di mana tempat kosong yang dalam barisan dan kolom itu belum ada bidak yang bisa dilalui. Maka dari itu saya akan memulai menjelaskan penjelasan dari codingan hindari serangan benteng. Di sini saya membuat scanner untuk user menginput, dan saya mengintegerkan atau menginisialisasikan variabel banyak dengan tipe integer, yaitu dengan angka 8, dan array yang bertipe string 2 dimensi dengan panjang banyak, di mana banyak ini adalah 8 karena kita sudah diketahui bahwa batasan dari n-nya, batasan dari jumlah kotaknya adalah 8. Maka dari itu akan sangat membantu sebagai inisialisasi dari panjang array-nya. Lalu saya membuat for loop untuk membantu nantinya inputan dari user, di mana user akan menginput sebanyak 8 kali string. Maka dari itu saya membuat for loop dengan batasan banyak, di mana batasan banyak adalah 8, yang kita akan menaruhnya ke dalam suatu array nantinya. Kita menginput, menaruhnya dengan string dengan variabel bernama str. Lalu saya mengsplitnya dikarenakan untuk mengetahui atau mengidentifikasi adanya pagar, di mana pagar itu menandakan bahwa letaknya bidak tersebut. Maka dari itu saya mengsplit str tersebut dan menaruhnya ke dalam array dengan nama parts. Lalu saya membuat for loop atau nested for di dalamnya yang akan mengintegerkan, yang akan meletakkan semua bagian dari parts di array setelah kita split ke dalam array 2 dimensi yang sebelumnya kita telah inisialisasikan dengan panjang banyak atau 8. Lalu setelahnya saya membuat array 2 dimensi bertemakan dengan variabel trap untuk mengidentifikasikan nantinya bahwa trap itu apakah aman atau tidaknya barisan atau kolom tersebut, dikarenakan adanya bidak di dalam barisan tersebut atau di kolom tersebut. Lalu for loop selanjutnya untuk membantu dalam index array, dikarenakan kita akan menyaring semua array string 2 variabel ini untuk mengidentifikasi adanya pagar atau letak dari bidak tersebut. Dikarenakan pagar telah diinisialisasikan sebagai string, maka dari itu saya minta bantuan dengan equals, dikarenakan sama dengan itu kurang
kurang tepat untuk string, maka dari itu saya membuat equals. Apakah benar array dengan indeks tersebut berisikan string pagar? Lalu di sini saya membuat for loop lagi, di mana untuk mengidentifikasikan jika betul di array tersebut, di array dengan indeks demikian i dan j terdapat pagar, maka baris dan kolom tersebut akan diblok. Maka dari itu saya membuat for loop untuk mengeblok semua baris, dan di sini for loop yang pertama di sini untuk menyatakan baris, dan yang for loop kedua itu untuk menyatakan kolom, dengan menginkrementkan untuk membuktikan bahwa di baris tersebut telah terblok atau dengan inisialisasi trap atau terancam ya. Karena jadi lalu kita inkrementkan. Lalu di sini saya membuat array trap ij decrement untuk mengurangi dari jumlah awalnya, jumlah dari array ij di awalnya. Lalu di sini saya membuat variabel bertipe kosong. Lalu saya membuat for loop dengan batasan tetap di 8 atau banyak yang telah saya taruh di variabel banyak, untuk mengetahui yang kosong atau yang aman untuk dilalui oleh bidak nantinya, dimana kita memastikan semua indeks dalam array dan dengan kita mengequalskan dengan string titik, dikarenakan dari input user adalah hanya terdiri dari titik dan pagar saja. Jangan lupa kita menambahkan kondisi lainnya, yaitu dimana jika array dengan indeks ij sama dengan 0, dikarenakan jika 1 maka itu membuat adanya ancaman di sini ya. Kita telah menginkrementkannya di sini untuk membedakan mana yang ancaman dan mana yang tidak ancaman. Dengan sama dengan 0 adalah tidak ancaman, dan kita akan menginkrementkan variabel kosong ini untuk mengetahui array mana yang masih kosong untuk bisa dilalui bidak nantinya. Dengan akhir kita mencetak dari variabel kosong ini untuk melihat cetakan variabel kosong ini berjumlah berapa. Dan di akhir saya menyempurnakan codingan saya dengan menutup scanner. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang soal ketiga unit ujian akhir praktikum hindari serangan benteng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.